Namun dikarenakan hal ini ya karirnya juga bakalan terancam banget sih. Jadi Cinggu, ada seorang Miss World dari Malaysia itu mengklaim bahwa batik itu berasal dari Malaysia. Wah, kamu ada nomor WhatsApp BTS nggak gitu? Minta nomor WA BTS kenapa? Sama Blackpink dong. Annyeonghaseyo Cingedel, Yusuf Kim Imhida, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Dan untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, kalian dapat langsung subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. By the way, sorry kalau kalian dengerin suara ayam kuruyuk karena aku juga syutingnya pagi banget. Ini masih jam 4, jadi nggak apa-apa ya kalau kalian dengerin suara ayam yang berkokok. It's okay ya. Nah, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang update berita dari Kim Sun Ho. Well, untuk Kim Sun Ho sendiri, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada seorang wanita. Jadi wanita ini ngaku sebagai mantan pacar dari Kim Sun Ho, dan wanita ini bilang bahwa Kim Sun Ho itu tidaklah seperti yang kalian pikirkan. Dan selain itu, wanita ini juga bilang bahwa Sun Ho ini menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya. Dan meskipun dia juga tahu bahwa kalau dia menggugurkan kandungannya, ini juga akan berpotensi buruk baginya, karena nanti dia itu akan sulit banget buat hamil guys. Dan setelah beberapa waktu bungkam, akhirnya Sun Ho dan juga agensinya itu Salt Entertainment itu angkat suara. By the way, untuk Salt Entertainment bukan agensi dari Sun Ho lagi ya, tapi untuk Salt Entertainment udah merilis pernyataan guys. Coba sekarang kita baca ya bagaimana pernyataan resmi dari Salt Entertainment. Salt Entertainment secara resmi mengumumkan posisinya melalui press conference dengan mengatakan, kami mohon maaf karena menyebabkan kekhawatiran banyak orang atas kehidupan pribadi aktor Kim Sun Ho. Kami juga mohon maaf kepada banyak pihak yang telah kecewa dan juga dirugikan dengan kejadian ini. Kami mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanan yang telah ditimbulkan. Dan gak hanya tentang agensi Salt Entertainment saja, tapi Kim Sun Ho juga sudah merilis pernyataannya. Coba kita baca bagaimana pernyataan dari Kim Sun Ho ya. Ini Kim Sun Ho. Pertama, aku dengan tulus ingin meminta maaf atas pernyataanku yang terlambat. Ketika aku pertama kali melihat artikel berita dengan namaku beberapa hari yang lalu, aku merasakan ketakutan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Itu sebabnya aku baru bisa menuliskan ini sekarang. Aku berkencan dengan orang tersebut dengan perasaan yang baik, tetapi selama menjalin hubungan, aku menyakiti orang ini karena ketidakmampuanku dan juga kurangnya pertimbangan. Aku berharap untuk bertemu dengan orang ini lagi untuk menyampaikan permintaan maafku yang tulus. Tetapi saat ini, aku tidak dapat melakukannya dan sedang menunggu waktu ketika aku dapat melakukan hal tersebut. Sementara itu, aku juga berharap untuk menyampaikan permintaan maafku dengan sungguh-sungguh melalui surat ini. Aku juga ingin meminta maaf kepada semua orang yang mempercayaiku dan juga menyemangatiku hingga akhir karena telah mengecewakan kalian. Aku hanya bisa berdiri tegak sebagai aktor Kim Sun Ho karena orang-orang yang menyemangatiku. Tapi aku juga telah melupakan fakta ini. Aku juga menggunakan waktu ini untuk meminta maaf kepada banyak orang yang bekerja denganku di berbagai produksi atas kerugian yang aku timbulkan dikarenakan kesalahanku. Sekali lagi, aku ingin meminta maaf dengan tulus kepada semua orang yang mungkin telah terluka oleh kejadian ini. Aku tahu bahwa ocehan ini juga tidak cukup untuk menjangkau banyak orang dengan sungguh-sungguh, tetapi aku juga menawarkan pikiran jujurku dengan cara apapun yang aku bisa. Aku benar-benar minta maaf. Well guys, dari pernyataan Kim Sun Ho tadi dapat kita simpulkan bahwa dia di sini mengakui tuduhan yang telah diberikan, benar nggak? Dan mungkin banyak dari kalian yang kecewa sama Kim Sun Ho, tapi apa boleh dikata ini adalah realita guys. Mau gak mau kita harus terima dengan hal tersebut. Dan aku juga sangat menyayangkan banget dan cukup prihatin sebenarnya, karena untuk Kim Sun Ho sendiri, aku tahu perjalanan dia untuk sukses seperti sekarang itu nggak mudah. Dia telah melalui banyak hal, namun dikarenakan hal ini ya karirnya juga bakalan terancam banget sih. Seperti yang aku baca beritanya sih guys, deretan iklan yang mengontrak Kim Sun Ho itu memutuskan hubungan bahkan sebelum rumor dikonfirmasi. 3 proyek film yang akan dibintangi oleh Kim Sun Ho juga akan mencari aktor pengganti. Aktor kelahiran 1986 itu juga mundur dari program 2 Days dan juga One Night. Dan kalian tahu nggak reaksi dari para penggemar itu seperti apa? Reaksi dari para penggemar seperti yang aku lihat sih itu beragam ya. Ada yang nge-support, ada yang juga kecewa, dan bahkan ada yang ngekritik Kim Sun Ho juga. Dan ada beberapa dari para penggemar yang sudah membuang foto dari Kim Sun Ho dan juga beberapa merchandise tentang Kim Sun Ho.
Dan cinggu, kalian tau nggak, ada yang lebih miris sih menurut aku. Di sini tuh ada seorang wirausahawan dari Indonesia. Dia ini juga punya all shop gitu. Dia juga seperti yang aku lihat sih menjual merchandise yang berhubungan dengan K-pop dan juga K-drama, I think so sih. Dan dia itu sudah ngebuat tote bag tentang Kim Sun Ho. Tapi dikarenakan kasus ini kita nggak tahu apakah tote bagnya ini bakalan habis atau enggak. Ini tote bagnya baru jadi loh guys. Dan dia itu sudah mendapatkan kabar seperti ini. I feel you banget sih mbak. Aku tahu kekhawatiran mbaknya sekarang kayak gimana. Dan mungkin buat kalian yang mau ngebeli dan juga masih suka sama Kim Sun Ho, bisa langsung beli produk mbaknya ya. Nah, terus setelah melihat bagaimana pernyataan atau permintaan maaf dari Kim Sun Ho, reaksi dari netizen A itu kayak gimana? Apakah dia sudah menerima nih permintaan maafnya atau enggak? Nah, untuk si A pada tanggal 20 Oktober, dia merevisi sebagian postingan pertama dan berkata, "Maaf karena tulisanku menyebabkan kerugian yang tidak disengaja kepada banyak orang. Ada saatnya aku dan dia saling mencintai, dan aku juga tidak senang melihatnya runtuh dalam sekejap karena beberapa tulisan radikalku. Aku menerima permintaan maaf darinya, dan sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Aku harap tidak ada lagi informasi yang berbeda dari fakta atau ceritaku atau cerita dia yang diperbesar dan juga ditulis ulang. Aku merasa berat karena hal ini telah merugikan banyak orang." Dan di hari yang sama, identitas mantan pacar yang menulis postingan anonim mulai menyebar secara online. Dan pengacara dari si A itu telah merilis pengumuman resmi yang mengumumkan bahwa dia akan mengambil tindakan hukum terhadap ancaman pembunuhan dan juga pelanggaran privasinya. Untuk pernyataan dari pengacaranya si A, langsung aja kita baca bersama-sama. Kami adalah pengacara Lee Dong Hoon dan juga Jong Daeun dari firma hukum PSOE yang mewakili mantan pacar dari Kim Sun Ho. Nah, saat ini informasi pribadi tentang si A itu sedang dirilis secara sembarangan melalui outlet media tertentu, media sosial, dan juga komunitas online. Dan dia juga menghadapi serangan tanpa akhir dan bahkan mendapatkan ancaman untuk dibunsoy. Udah ngerti dibunsoy kayak gimana? Digituin loh guys. Dan hal itu berdasarkan kebohongan tentang identitas dan juga kehidupan pribadinya dia. Akibatnya, untuk saat ini A itu menderita tekanan psikologis yang parah sampai-sampai sulit baginya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk mencegah A yang bukan seorang selebriti menderita kerugian tambahan, kami dengan hormat meminta kamu menahan diri dari spekulasi berlebihan dan juga pencemaran nama baik. Dan kami juga meminta wartawan menahan diri untuk tidak menyelidiki A sebagai individu ataupun meminta wawancara. Firma hukum kami juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi si A, dan kami juga akan memberitahu kalian tentang rencana kami untuk mengambil semua tindakan hukum yang mungkin sebagai tanggapan atas laporan, postingan, ataupun komentar jahat terkait si A ini. Jadi jenggu buat kalian yang mungkin sangat kesal banget sama si A dikarenakan kalian itu menganggap si A ini telah menghancurkan kehidupan dari Sun Ho, lebih baik kalian juga berpikir dari dua arah. Bayangin guys, kalian itu sebagai seorang cewek dan pada saat itu kalian memang lagi bucin banget, dan kalian tuh bakal melakukan segalanya loh untuk membuat cowok ini tetap berada di samping kalian. Yang lain berpikiran bahwa alah si ceweknya juga bego, kenapa sih dia itu mau melakukan aborsi, kenapa nggak dipertahanin aja anaknya, kan dia yang ngandung. Kalau dia emang mau mempertahankan anaknya, kenapa nggak dipertahankan aja sih? Ya yang namanya orang juga dihadapkan dengan berbagai pilihan ya guys. Habis itu juga dikasih janji gitu ya kan, katanya mau dinikahin nanti 2 tahun ke depan. Dan dia juga sudah diberitahu sama Sun Ho bahwa kalau anak ini lahir, aku nggak akan suka sama dia, aku akan benci anak ini, gitu katanya. Jadi dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Tentu seorang wanita di sini juga sangat sulit untuk membuat keputusan. Dan mungkin pada saat itu dia juga belum siap untuk menjadi seorang ibu, nggak tahu juga alasannya kayak gimana. Dan mungkin dia juga masih memikirkan banyak hal, terutama saat anak ini lahir gimana, bisa nggak aku kasih dia kehidupan yang layak. Karena kalau kalian itu sudah melahirkan seorang anak, ataupun kalian itu sudah memiliki anak, tanggung jawab kalian itu bukan main-main lagi, tanggung jawab kalian itu besar. Makanya orang-orang Korea itu mikir banget guys untuk memiliki anak, karena mereka itu nanti pas saat punya anak banyak banget tanggungan, banyak banget hal-hal yang harus dilakukan untuk memberikan anak ini kehidupan yang baik. Makanya untuk di sana sendiri, seperti yang aku tahu juga angka kelahirannya juga sedikit sih. Yang aku dapat simpulkan adalah mereka di sini berdua sama-sama salah. Kesalahan mereka sama, yaitu mereka itu tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini topik yang lagi hangat sebenarnya di Indonesia. Tapi nggak apa-apa ya kalau aku bahas. Ini emang nggak ada relasi sih dengan K-pop, tapi aku rasa kalian itu harus tahu deh tentang hal yang ini. Jadi Cinggu, ada seorang Miss World dari Malaysia itu mengklaim bahwa batik itu berasal dari Malaysia. Wah, kok bisa kayak gitu ya?
Miss World Malaysia 2021 yaitu Lavanya Sifaji dituduh netizen Indonesia mengklaim batik berasal dari negaranya. Mulanya si Lavanya itu mengunggah sebuah foto gaun cantiknya yang dibuat dari batik dengan motif berwarna hitam. Nah, yang membuat netizen itu menjadi geram adalah keterangan foto atau caption dari Lavanya yang sepertinya mengklaim bahwa batik itu berasal dari Malaysia. Caption dari Lavanya sendiri kayak gini, aku bacain ya. Buatku ya, kain batik adalah simbol dari keberagaman warga Malaysia dengan berbagai macam warna, cetakan, dan juga desainnya. Karenanya saya mempersembahkan gaun malam saya untuk Miss World Malaysia 2021 yang dibuat dari kain batik Malaysia. Sebenarnya kita juga tidak tahu apakah maksud dari Lavanya itu adalah mengklaim batik atau tidak. Tapi tak sedikit pula yang menyayangkan perwakilan Malaysia di ajang internasional itu mengklaim produk asal Indonesia. Dan kalau kita berbicara mengenai batik yang kerap kali diklaim oleh negara lain, terutama Malaysia, ini tuh bukan the first time terjadi guys. Karena pada bulan Juli tahun 2020 yang lalu, warganet Indonesia juga dikejutkan dengan cuitan dari kantor berita Xinhua, kantor berita resmi asal Tionghoa, yang mengklaim bahwa batik adalah seni yang berasal dari Cina dan warisan budaya milik mereka. Klaim ini juga dicuitkan oleh Xinhua disertai dengan video proses pembuatan batik berdurasi 49 detik. Lalu sebelumnya juga ada satu di antara finalis Miss Grand International 2018 dari Malaysia, yaitu Debra Cianepoh, mengunggah foto mengenakan crop top bermotif batik parang. Baju ini merupakan karya Donna Plant Paste, label batik di Malaysia. Postingan tersebut menuai banyak komentar dari warganet baik dari Malaysia maupun Indonesia. Emosi warganet memuncak saat Miss Grand Malaysia 2017 yaitu Sancheda John turut berkomentar dan mengklaim bahwa batik motif parang tersebut berasal dari Malaysia. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, batik ini tuh berasal dari Indonesia atau Malaysia atau dari Cina nih? Jawabannya adalah batik itu berasal dari Indonesia. Jadi seperti yang dikutip dari Indonesia Batik yang dikelola oleh Kementerian Informasi dan juga Teknologi atau Kominfo, istilah batik berasal dari kosakata bahasa Jawa yaitu amba dan juga titik. Oleh karena itu, batik secara historis disebut berasal dari suku Jawa. Keberadaan batik kemudian menjadi lumrah di masyarakat sejak Kerajaan Majapahit di abad ke-17. Pada masa itu corak batik dilukis-lukiskan pada daun lontar dan juga papan rumah adat Jawa. Awalnya pola atau motif batik hanya didominasi oleh gambar tanaman atau binatang. Kemudian penulisan batik pun mulai ditujukan pada media yang berbeda-beda. Kain putih atau kain-kain berwarna terang menjadi pilihan utama karena dianggap lebih tahan lama dan juga bisa digunakan untuk pemanfaatan yang lebih banyak. Ketika itu saat batik mulai dibuat pakaian, kain digambar menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti daun jati, tinggi, mengkudu, pohon nila, dan juga soga. Sedangkan untuk bahan sodanya, para pembatik bahasa itu menggunakan soda abu ataupun tanah lumpur. Dan menurut laman situs web Intangible Cultural Heritage atau UNESCO, batik juga telah terdaftar sebagai warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Batik Indonesia juga secara resmi diakui oleh UNESCO dan dimasukkan ke dalam daftar representatif budaya non-benda warisan manusia pada 2 Oktober tahun 2009. Penetapan UNESCO terhadap batik inilah yang menjadi dasar pemerintah Indonesia memperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Dan jujur kalau masalah ini emang agak complicated guys. Masih banyak hal-hal yang terus mempermasalahkannya. Dan gak hanya batik aja loh guys, tapi ada juga warisan-warisan dari negara lain. Misalnya nih kayak hanbok. Hanbok itu juga diklaim bahwa hanbok ini berasal dari Cina. Ada juga yang klaim bahwa hanbok ini berasal dari Korea. Sampai kincinya juga diklaim itu berasal dari Cina dan juga berasal dari Korea. Dan itu juga tetap menjadi hal yang diribetkan oleh netizen hingga sekarang ini. Kalau kalian sendiri gimana opininya tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan untuk topik yang terakhir, sebenarnya aku mau mengklarifikasi di topik yang terakhir ini. Jadi buat kalian yang kemarin minta nomor BTS sama Blackpink sama aku bilang aku nggak ada nomor BTS ataupun Blackpink ya guys. Aku nggak punya nomor WA mereka. Ini aku punya pesan dari orang. Nah untuk pertama dia tuh sebenarnya ngehubungin aku lewat Instagram. Jadi di Instagram dia bilang kayak gini, Assalamualaikum, kamu ada nomor WhatsApp BTS nggak gitu. Habis itu dia nelpon sama aku, dia nelpon lagi tapi aku nggak jawab. Habis itu dia kan nemu ini WhatsApp bisnis aku. Buat yang belum tahu, WhatsApp bisnis itu adalah WhatsApp yang aku gunakan untuk berkomunikasi dengan klien-klien aku. Karena klien aku kan juga lumayan ya guys. Jadi aku berkomunikasi sama mereka di sana dan aku juga sudah post
posting nomor WhatsApp aku itu di YouTube komunitas dan juga di Instagram pribadi. Jadi kalau ada yang mau berbisnis sama aku ya udah langsung bisa hubungin nomor itu aja. Dan kemarin orang ini juga ngehubungin aku lewat WhatsApp bisnis. Itu nelpon berulang kali. Sebenarnya nggak terlalu mengganggu juga sih, karena aku juga nggak terlalu pakai kan HP yang satu itu. Jadi aku biarin lah. Tapi menurut aku emang udah agak annoying banget sih. Dan ya itu tetap nih kekeh kayak gitu ya, kayak minta nomor BTS sama akunya terus dan juga terus. Coba deh kalian baca chattingannya ya, aku baca. Kakak ada nomor WA BTS, minta nomor WA BTS kenapa? Sama Blackpink dong. Bang, ada nomor WA BTS nggak? Minta nomor WA BTS kenapa bang? Please ya bang, please sama Blackpink dong, please. Habis itu dia juga nelpon aku, tapi aku nggak angkat sih, karena yang ngapain juga diangkat gitu ya kan. Nah, buat kalian yang sering minta nomor WA dari BTS sama Blackpink sama aku, jawabannya adalah nggak ada. Oke, aku juga bukan orang yang terkesan suka mengumbar-umbar nomor orang. Jadi kalian tuh nggak bisa gitu minta di aku gitu, karena aku juga nggak punya relasi apapun gitu sama BTS dan juga Blackpink. Oke, aku nggak punya relasi sama mereka. Aku kenal di dunia nyata sama mereka aja nggak. Aku tahu mereka, tapi mereka nggak tahu aku. Ngerti nggak? Sama kayak kalian, nyesek kan? Dan guys, so aku kalau di Korea sana itu lebih sering pakai Kakao Talk deh, ketimbang pakai WhatsApp. Masuk akal kalau kalian tuh minta Kakao Talk mereka sama aku, ketimbang minta WhatsApp. Tapi disclaimer sekali lagi, aku nggak punya Kakao Talk mereka lagi. Aku nggak punya kontak apapun tentang mereka, jadi stop minta sama aku. Dan seperti yang aku lihat juga banyak deh yang tertipu ya tentang nomor WA BTS dan juga Blackpink. Sampai banyak orang yang melakukan permintaan aneh yang telah dibuat oleh orang yang mengklaim bahwa dia itu punya nomor WA BTS dan juga Blackpink. Kecuali kalian saseng yang punya uang banyak, nggak sulit sih untuk mendapatkannya. Tapi kalau modal gratisan, mau cari nomor artis, nggak tahu juga sih dapat atau nggak. Nah, cinggu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.